Provinsi Bali diguyur hujan deras sejak 22 Februari lalu, berakibat pada sejumlah wilayah di Bali yang terendam banjir. Sejumlah wisatawan asing pun ikut dievakuasi. Bagaimanakah penanganan banjir Bali sejauh ini? Saya akan bertanya langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Igede Agung Teja Busana Yadnya. Selamat malam, Pak Teja. Ya, selamat malam. Baik, Pak Teja, sampai hari ini bagaimana proses penanganan terutama evakuasi terhadap warga dan juga wisatawan yang menjadi korban banjir? Ya, sejak tadi pagi tim gabungan sudah melaksanakan tugas untuk membantu penanganan darurat ya, terutama melakukan evakuasi, kemudian juga ada penyedotan genangan air di beberapa titik. Jadi memang akibat hujan dalam 3 hari terakhir, kami mencatat hujan yang terjadi 120 mm per hari rata-rata. Itu berarti masuk kriteria hujan lebat yang mengguyur Bali dalam 3 hari terakhir. Demikian Mbak Sip. Oke, sampai hari ini Pak masih banyak warga dan juga wisatawan yang dievakuasi? Dalam satu hari ini ada sekitar 350 orang yang dievakuasi oleh petugas maupun masyarakat melakukan evakuasi secara mandiri. Tetapi malam ini, sore tadi juga sudah kembali ke rumah. Jadi tidak ada titik pengungsian terpusat. Demikian. Termasuk wisatawan juga memang tadi pagi ada yang melakukan check out lebih dulu, kemudian ada yang pindah hotel juga. Itu sekitar mungkin lebih dari 30 wisatawan asing yang kami pantau. Demikian. Apakah ada penanganan khusus Pak Teja atau misalnya perahu yang lebih banyak di sekitar lokasi yang biasanya banyak wisatawan menginap? Ya, sebenarnya penanganan yang dilakukan ini kolaborasi ya semua, bahkan dari pihak hotel sendiri sudah menyediakan perahu juga, nanti ditambah juga dengan para petugas yang lain, ada dari BPBD, kemudian dari Basarnas, dari teman-teman TNI, Polri juga mengeluarkan perahu yang tersedia. Memang karena sebaran titik cukup banyak di Badung dan Denpasar. Jadi beberapa titik ada juga dibantu evakuasi mandiri oleh masyarakat. Sampai hari ini ada berapa total titik yang tersebar di Badung dan Denpasar yang terendam banjir, Pak Teja? Ya, sebenarnya di seluruh Bali, jadi hampir seluruh Bali punya terdampak terhadap cuaca ekstrim 3 hari terakhir. Khusus tadi hari ini kami mencatat ada 90 titik. Memang mayoritas ada di Denpasar dan Badung untuk banjir. Denpasar sendiri ada 46 titik, 39 titik diantaranya adalah banjir. Sementara yang lain ada yang kena puting beliung, ada juga tanah longsor dan senderan yang jebol. Sementara di Badung sendiri ada 14 titik dan 12 titik diantaranya adalah banjir. Sementara yang 2 titik itu ada pohon tumbang yang mengganggu aktivitas di lalu lintas di Badung. Oke, apa yang dilakukan BPBD dan juga pemerintah Provinsi Bali, Pak, untuk mengurangi ketinggian banjir atau membuat banjir ini lebih cepat surut? Apa yang dilakukan, Pak? Ya, untuk penanganan darurat tentu yang dilakukan adalah penyedotan air pada titik-titik prioritas dengan berbagai jenis pompa. Kami dibantu juga oleh tim dari PU, dari Balai Wilayah Sungai, dari BPBD sendiri, dan dari teman-teman stakeholder yang lain. Kemudian juga penanganan darurat untuk di gorong-gorong atau drainase yang tersumbat yang masih bisa dilakukan. Jadi hanya sebatas itu dulu dalam kondisi darurat. Namun demikian sebenarnya kondisi Bali sampai malam ini sudah kondusif dan terkendali dalam penanganan yang terjadi. Oke, apakah terjadi kemacetan Pak, terutama di jalur-jalur yang dilewati wisatawan atau warga yang ingin ke bandara? Apakah ada kemacetan di situ karena banjir?
Ya, ada beberapa titik tersendat lalu lintas karena di jalan raya juga ada genangan-genangan air. Jadi misalnya arah ke bandara itu ada di titik Simpang Dewa Ruci juga cukup terendam tadi pagi. Juga di bypass Ngurah Rai namanya. Namun demikian tidak diperlukan rekayasa lalu lintas, hanya tersendat. Jadi disiasati oleh para wisatawan ataupun masyarakat kalau bepergian ke bandara dia pergi lebih dulu. Demikian, Mas Silvia. Oke. Pak Teja, karena ini memang musim hujan ya, sudah beberapa kali Bali kita dengar terendam banjir dan tentu saja untuk daerah wisata seperti Bali fokusnya itu menjadi lebih disorot begitu. Jadi apa yang bisa dilakukan BPBD dan juga pemerintah provinsi setempat untuk mengurangi Pak titik-titik banjir yang selama musim hujan itu sering terjadi banjir? Apakah sudah ada upaya penanganan jangka menengah sampai jangka panjang? Tentu kami di daerah bersama mitra kerja terkait kolaborasi juga didukung oleh masyarakat termasuk dunia usaha, apalagi dunia usaha pariwisata sudah melakukan berbagai kegiatan mitigasi. Namun demikian dalam jangka pendek juga kami sudah melakukan berbagai upaya koordinasi kesiapsiagaan merespon ya. Termasuk rencana kontingensi yang sudah disiapkan itu dilaksanakan oleh stakeholder terkait. Memang dalam jangka menengah panjang ini masih banyak PR yang perlu dilakukan. Ya. Kalau kita perhatikan curah hujan rata-rata 120 mm per hari, artinya ini belum masuk hujan ekstrim. Ternyata cukup ada banyak titik genangan. Ini artinya ada masih PR di mana infrastruktur lingkungan kita masih perlu ada pembenahan lebih lanjut dalam jangka panjang. Namun demikian sebenarnya banjir-banjir yang di Bali cukup terkendali karena dalam waktu singkat bisa surut kembali, tidak sampai berhari-hari terjadi genangan seperti itu. Oke, meskipun curah hujannya belum termasuk tinggi ya Pak, apakah ada rencana untuk melakukan modifikasi cuaca bersama dengan BMKG dalam waktu dekat? Kami sudah koordinasi terkait dengan pertimbangan untuk modifikasi cuaca, namun untuk sementara ini belum diperlukan dengan pertimbangan tertentu. Namun demikian langkah-langkah lain juga sudah kami lakukan. Seperti tadi kami juga sudah menyiapkan sistem peringatan dini banjir pada titik tertentu, utamanya di titik Tukat Badung di mana tahun lalu sempat terjadi banjir. Dan kami memantau hari ini peringatan dininya sudah berjalan atau berfungsi dengan baik. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu Pak Teja atas waktunya di Prime Time besar ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.